adik-adik. Wah, bangun tidur? Masih pagi? Udah mandi? Sudah dong kak. Sudah, bagus kalau gitu. Kak Berta, Iya Kak Ramos. apa kabar? Luar biasa dong Kak Ramos. Wih, luar biasa ya. Sehat? Sehat Kak Oh, Ramos, puji Tuhan. ya kalau gitu. Kalau Kak Ramos, apa kabar ya? Kelihatannya bagaimana Kak? Kayaknya sehat banget ya. Oh iya dong. Bahagia puji Tuhan. sekali. Pasti dong Kak Berta. Terus kalau yang di rumah? Gimana ya kabarnya Kak Ramos ya? Coba kita tanya Kak Berta. Yuk kita tanya. Halo adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Fantastis. Yes, 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 yes. Luar biasa. Berarti mungkin mereka adik-adik di rumah heboh sendiri kali kita dilihatnya ya Kak ya. Iya ya Kak. Coba tes sekali lagi. Oke Kak Ramos. Ayo. Kita sapa lagi ya adik-adik ya. Betul. Halo adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Oke, sepertinya sudah panas. Sudah terbakar, semangat. Sudah semangat. Oke Kak Ramos. Oke Kak Berta, untuk sekolah minggu kira-kira apa aja nih Kak yang harus kita persiapkan? Yang pertama pastinya harus sudah mandi ya Kak Ramos ya. Oke, sudah mandi? Harus. Terus Alkitab Kak Ramos. Oh iya betul, Alkitabnya jangan lupa disiapkan ya adik-adik ya. Iya betul Terus? Kak Ramos. Itu aja? Terus apa lagi ya Kak Ramos ya? Inilah kan, kalau mau sekolah minggu yang paling utama harus disiapkan adalah hati kita Kak Berta. Oh iya adik-adik, hati kita ya adik-adik ya. Karena kita mau menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita, baiknya kita Berdoa Kak Ramos. berdoa dulu ya. Oke semuanya kita dalam sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin memulai kebaktian kami Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sudah berdoa, sudah menyiapkan hati. Saatnya kita ngapain Kak Berta? Nyanyi yuk Kak Ramos yuk. Nyanyi? Boleh. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa? Tanganku namet-met yuk Kak Ramos ya. Satu lagu doang? Dua dong Kak Ramos. Dua lagu. Satu lagi. Yesus berpesan. Oke kalau gitu sebelum kita bernyanyi semuanya adik-adik harus Bangkit berdiri. bangkit berdiri. Ayo dulu adik-adik. semuanya. Anakku namet-met hule hona hule mata dai nangin halo jai sayur rupaku namai angkat kiri homai kita lanjut ya Kak ke lagu kedua. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing
Anak-anak sekolah minggu sekalian, tadi kita sudah bernyanyi, sudah bergembira. Maka saat ini kita boleh untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Kalau anak sekolah minggu bisa membaca Alkitab, mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu semua, Inang mau tanya, mana kamu lebih suka suasana gelap atau suasana terang? Ya, Inang yakin pasti kalian lebih suka suasana terang. Sebab kalau suasana gelap, bayangkan saja kalau mata kita terpejam. Atau bayangkan saja kalau ruangan kita itu gelap gulita. Maka pasti kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kita nggak bisa membaca, tidak bisa bermain, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat, karena kita tidak bisa menyentuh. Kita juga bergerak pasti sangat terbatas. Mungkin kita bisa terbentur, mungkin kita bisa terjatuh, dan pasti banyak bahaya-bahaya yang kita hadapi kalau kita berada dalam ruangan yang gelap. Teks kita pada saat ini mengingatkan kita tentang suatu ajaran Yesus kepada orang banyak pada saat itu. Tapi sebelum Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak, di atas nats ini ada suatu kejadian di mana Yesus memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau membunuh seorang perempuan yang sudah berdosa. Perempuan ini mereka kejar-kejar dan hendak mereka bunuh. Tetapi Yesus pada saat itu menghadapinya dengan santai saja. Sambil menulis di atas tanah, Yesus berkata kepada orang yang mengejar-ngejar perempuan itu. Sebab si perempuan itu sudah mendekat kepada Yesus. Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, maka itulah yang pertama sekali melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu sadarlah orang banyak bahwa sebetulnya mereka semua adalah orang-orang yang berdosa juga. Maka dengan malu mereka pergi satu-satu, ditinggalkannya lah si perempuan itu bersama dengan Yesus. Kemudian Yesus ingatkan si perempuan itu, "Hai anakku, pergilah tapi jangan berbuat dosa lagi." Anak sekolah minggu sekalian, inilah teks kita kelanjutan dari kisah yang tadi. Di mana Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita yang ada tinggal di atas muka bumi ini semuanya adalah orang yang seperti tinggal dalam kegelapan, tinggal dalam dosa. Dosa membuat kita ini tidak tahu untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi sinar terang dari Allah, yaitu kuasa Allah, yaitu Roh Kudus, itu memberikan pengertian kepada kita agar kita mampu untuk melakukan hal-hal yang benar. Jadi ada bedanya bagaimana anak Tuhan yang tinggal di dalam terang dan mana anak-anak yang tidak tinggal di dalam terang. Di dalam terang artinya di dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam terang artinya adalah anak-anak yang berperilaku di dalam pengajaran atau nasihat orang tua. Di dalam terang berarti dia melakukan hal-hal yang seturut dengan firman Allah. Anak-anak terang adalah anak-anak yang tidak suka berdusta, tidak suka untuk berbuat jahat,
tidak suka mencuri, tidak suka untuk berkata-kata kotor. Itulah sebagian dari ciri-ciri anak terang. Tapi kalau anak gelap bagaimana ya? Anak gelap adalah ibarat orang yang tidak tahu mana yang harus dilakukannya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Perilakunya bertentangan tadi dengan anak terang. Misalnya kalau anak terang itu tidak pernah berdusta, kalau anak yang dalam kegelapan ini anak yang suka sekali berbohong, yang seringkali untuk mendustai siapa saja, yang perilakunya kasar, yang perilakunya sombong dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Tuhan sekalian, melalui teks ini kita diingatkan dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-12 ini, agar kita hendaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, coba kita bayangkan, kalau firman Tuhan itu tidak ada di hati manusia, maka orang-orang yang ada di atas muka bumi ini akan menjadi orang jahat semuanya. Coba Inang mau tanya, kalian mana lebih suka berteman dengan orang baik atau dengan orang jahat? Kalau mau berteman dengan orang yang baik, maka kita juga harus bisa berbuat yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Sebab kalau kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, percayalah orang tersebut juga akan berbuat baik kepada kita. Demikian juga kalau ada orang yang berbuat jahat, maka orang-orang di sekitarnya juga nantinya bisa membalaskan kejahatan yang dilakukannya. Kan gak enak ya kalau kita itu tinggal dengan orang yang selalu berantem. Kan gak enak kalau kita berteman dengan orang yang sombong. Inang yakin kalian pasti lebih senang berteman dengan orang yang ramah, orang yang rendah hati, orang yang suka menolong. Walaupun sekarang kita masih dalam suasana COVID, masih telepon-teleponan, masih WA-WAan dengan teman. Tapi coba kalau ngomongnya dari jarak jauh ini, kalau ngomongnya sombong terus, kalau ngomongnya kasar terus, kamu kan juga nggak senang berteman dengan dia. Nah, apa yang kamu inginkan diperbuat orang kepada kamu, perbuat jugalah demikian kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadilah anak-anak terang ya, jangan menjadi anak-anak gelap. Kalau anak-anak gelap kehidupannya itu membuat orang-orang di sekitarnya tidak bahagia, tidak sukacita. Tapi anak-anak terang pasti akan berusaha untuk bersikap ramah, bersikap sopan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ingat, anak-anak terang supaya dia bisa semakin mengerti firman Tuhan, supaya dia bisa mengerti akan hal-hal yang diajarkan oleh orang tua, maka dia pasti harus rajin berdoa. Anak sekolah minggu semua pasti rajin berdoa ya. Ingat, mau makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Mau sekolah juga walaupun pakai online, jangan lupa berdoa. Kita tetap berdoa juga untuk negara kita. Supaya negara kita yang masih gelap dalam suasana-suasana virus corona ini, semakin Tuhan berikan pencerahan supaya seluruh penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita itu dijauhkan Tuhan, negara kita bisa pulih kembali dan kita bisa beraktivitas lagi sebagaimana waktu-waktu yang lampau. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan, kemampuan bagi anak sekolah minggu sekalian untuk menjadi anak-anak terang. Amin, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah datang ke atas muka bumi ini untuk memberikan kekuatan dan pengertian kepada kami. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini, yaitu mengingatkan bahwa Engkau adalah sumber terang dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan penerangan dalam pikiran, hati, dan perbuatan kami, supaya kami berbuat menjadi anak-anak yang rendah hati, yang jauh dari kesombongan, yang tidak suka melakukan dusta dan
kekerasan kepada orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami menjadi anak yang mau untuk diajar oleh orang tua kami dan juga mengasihi sesama dan teman-teman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Gimana nih Kak? Udah dengerin khotbah Inang Pendeta belum? Tadi sih aku udah. Tentang apa sih Kak? Tentang 2 anak. 2 anak apa sih itu Kak? 2 anak, yaitu anak terang dan anak gelap. Anak terang dan anak gelap. Anak terang maksudnya yang pakai baju warna putih ya Kak? Terus anak gelap yang pakai baju warna hitam. Terus apa dong Kak? Ini nih, berarti dia nggak dengerin khotbah. Adik-adik ada yang tahu anak terang sama anak gelap? Apa tuh? Ini nih, oke. Kita review sedikit ya Kak ya. Oke Kak. Anak terang itu anak yang mau dengar-dengaran sama mama papanya. Oh dengar-dengar mama papa adik-adik. Terus apa lagi Kak? Yang rajin berdoa. Rajin berdoa. Adik-adik pasti rajin berdoa kan? Pasti dong, anak sekolah minggu. Hebat-hebat. Terus apa lagi Kak? Terus, rajin belajar. Oh rajin belajar. Iya, walaupun di rumah aja belajarnya, tapi tetap rajin. Pastinya ya Kak. Adik-adik di rumah pasti rajin belajar kan di rumah? Pastilah, kakak percaya di sini. Iya kakak juga percaya kok. Betul, banyak deh Kak pokoknya contoh-contoh anak terang. Terus kalau anak gelap tuh kayak gimana Kak? Anak gelap, ini sih biasanya sering dilakukan ya Kak ya. Tapi kakak yakin anak-anak sekolah minggu nggak pernah mau melakukannya. Oh adik-adik di rumah nggak pernah melakukan ya Kak? Kakak yakin nggak? Oh kayak apa sih tuh Kak? Suka gangguin adiknya? Oh kayak cubit-cubit gitu ya bikin nangis ya Kak ya? Betul. Atau ganggu-ganggu kakaknya yang lagi belajar. Terus diganggu-gangguin Iya, kayak itu. kemarin kayak ada yang sambil di pensil warnanya dipatahin. Iya bener tuh yang di kelas 3 ya Kak ya? Iya, ya Sampai ampun. kakaknya nangis. Tapi kakak yakin tuh adik-adiknya itu di rumah pasti sudah saling memaafkan. Pastinya ya adik-adik ya harus saling memaafkan ya. Betul sekali karena adik-adik pasti mau jadi Anak terang. betul sekali. Kak Berta mau jadi anak terang? Mau dong Kak Ramos. Kalau jadi anak terang temennya siapa? Temannya Tuhan Yesus. Betul. Wah cakep deh Kak. Udah jadi anak terang terus mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan. Pastinya ya Iya. Kak. Terus Kak ngebahas tentang anak terang nih. Ini kan tema minggu ini. Oh iya. Kira-kira nih. Apa tuh Kak? Adik-adik banyak yang ngerjain tugas minggu lalu gak ya? Oh ada tugas ya minggu lalu ya Kak? Ada Kak. Oh tugasnya tuh ngapain ya Kak? Yang jari-jari itu loh Kak, yang jari-jari cluenya. Yang jari-jarinya ada 10 ya Kak? Iya bener. Apa sih Kak yang kanan sama kiri itu loh? Yang kanan 5 hal berbuat baik. Oh 5 hal berbuat baik. Dan yang kiri 5 hal yang berbuat buruk. 5 hal yang berbuat buruk. Kakak udah lihat? Udah dong. Udah, aku belum lihat. Penasaran ya? Aku penasaran. Mau kita lihat gak? Boleh? Yuk kita lihat. Yuk sama-sama kita lihat. Ini dia. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan
biasa. Ada 5 jari kanan, ada 5 jari kiri. Ada yang mewarnai kayak kipas-kipas gitu Kak. Ada yang warna hijau tuh Kak. Ada yang warna, kayak baju kita ya hijau ya. Iya ya Kak, warna Pas hijau ya. banget ya, ada yang warna hijau. Ada yang warna biru, wah pokoknya rame deh Pokoknya macam-macam. bermacam Iya. warna. Macam-macam warna Kak. Terus Kak, minggu lalu kan udah nih tugasnya. Kira-kira minggu ini kita ada tugas gak? Ada dong Kak. Ada? Aku punya loh. Mau boleh? lihat gak? Mau. Ntar ya aku ambilin dulu ya Kak. Oke. Nah, Nah, ini Kak. apa itu? Nih, aku punya 2. Satu buat Kak Ramos deh. Oh, buat aku. Woi, bagus banget nih Kak. Kak Ramos Apa ini? tahu nggak sih ini apa? Kayak di rumah Kak, Apa tuh? kompor gas. Kok kompor gas Oh sih bukan Kak? ya? Ini apa dong? Kecilan kompor Oh, gas. kecilan ya? Ini apa ya? yo? Oh, ya. Dulu, bukan dulu sih, sekarang juga kalau mati lampu biasanya pakai ini nih. Ayo ini adik-adik. Ayo, kalau nggak salah sih Apa? namanya lilin. Ya betul, ini Wah, adalah lilin. Gunanya lilin buat apa Kak? Memberikan cahaya. Ya betul adik-adik. Betul, memberikan penerangan ya Kak ya. Iya, memberikan keterangan di dalam kegelapan. Bagus banget nih Kak. Tapi tunggu deh, di sini ada tulisannya loh Kak. Iya, ini ada Tulisannya. pesan dari Tuhan Yesus. Oh iya. Itu paling atas apa Kak bacanya? Oh iya betul. Tulisannya adalah kamu adalah terang. Wih, kayak judul hari ini ya Kak ya? Iya, sesuai khotbah hari ini ya. Pas banget. Dan temanya tentang terang. Iya benar-benar. Ini ada ayat Alkitabnya loh Kak. Ayat Alkitabnya dari Matius 5 ayat 14a. 14a. Iya. Di bawahnya ada lagi Kak. Iya Kak, ada lagi. Wih. Dari Matius 5 ayat 16. Nanti adik-adik contohnya seperti ini ya. Oh iya betul. Berarti ada lilin, ada ayat Alkitab dan ada bentuk lingkaran. Ayat Alkitabnya nanti ditulis dari Matius 5 ayat 16 ya adik-adik ya. Ya betul, yang di bawah dari Matius 5 ayat 16 dan yang di atas Matius 5 ayat 14a. Oke. Oh iya. Ini bahannya cuman kertas doang atau boleh yang lain Kak? Boleh yang lain dong adik-adik. Oh boleh. Yang bisa digunakan yang di rumah. Misalnya adik-adik punya kertas karton nih. Atau kertas HVS. Atau kertas origami. Terserah adik-adik. Oh berarti bisa apa aja ya Kak ya? Betul Kak Ramos. Betul, berarti yang ada di rumah bisa adik-adik gunakan untuk buat inian. Terus gambarnya hanya lilin Kak? Boleh yang lain. Misalnya lampu. Oh lampu. Iya. Terus senter boleh? Senter boleh. Boleh ya. Yang penting tentang terang. Oh iya benar, karena temanya terang jadi alat-alat penerangan boleh ditempel di sini. Pokoknya bebas, bisa lilin, bisa lampu, bisa senter atau apapun itu. Ya Kak ya? Oke, sudah dibuat. Terus? Terus difoto. Habis itu fotonya dikirim ke kakak guru sekolah minggu. Oh iya bener banget tuh Kak. Kalau ngirimnya itu ada batas waktunya gak Kak? Ada dong Kak Ramos. Ada. Batas waktunya hari Selasa malam ya adik-adik ya. Oh, Selasa malam paling lambat ya Kak ya. Iya, Kalau hari betul. Rabu boleh nggak? Hari Rabu, mohon maaf ya adik-adik nanti nggak kita tampilkan. Oh gitu ya. Jadi Iya. kalau adik-adik sudah membuat langsung dikirim ke kakaknya. Karena kan sekarang hari Minggu, Senin, Selasa masih ada waktu 3 hari loh. Betul Kak Betul Ramos. ya. Kalau gitu kita tunggu ya Kak Berta ya hasil karya adik-adik. Iya Kak Ramos. Oke. Oke Kak Berta. Iya Kak Ramos. Sudah menjelaskan tugas sekolah minggu? Sudah? Sudah. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau mengumpulkan persembahan ya adik-adik ya. Oke, mengumpulkan persembahan ya. Sambil kita merespon. Firman Tuhan. Iya. Tadi temanya apa? Aku anak terang. Sesuai dengan lagu kita. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita dan persembahannya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selalu
Kita sudah mengumpulkan persembahan kita, maka marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.